Suamiku diam-diam menikah dengan selingkuhannya, tapi aku yang dituduh selingkuh. Dia belum tahu bahwa istri barunya ternyata malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus perlahan melalui celah jendela, menggoyangkan tirai tipis yang terpasang di ruang makan. Aku duduk di kursi dengan tatapan kosong, menatap ponsel yang tergeletak di atas meja. Sudah lebih dari 10 kali aku mencoba menghubunginya, tapi tak satu pun panggilanku dijawab. Aku melirik jam dinding, pukul 10.45 malam. Meja makan yang sudah kutata dengan rapi kini hanya menjadi saksi bisu dari penantianku. Sup ayam yang kubuat khusus untuknya mulai dingin, dan lilin di tengah meja yang tadi menyala terang kini menyisakan lelehan lilin yang hampir habis. Kemana lagi dia? Gumamku lirih. Sudah beberapa bulan ini suamiku, Revan, sering pulang larut malam. Awalnya aku percaya saja ketika dia berkata sibuk dengan pekerjaan. Tapi semakin lama, alasannya terdengar semakin tidak masuk akal. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Suara mesin mobil berhenti di halaman rumah. Aku langsung berdiri dan berjalan ke arah pintu. Begitu pintu terbuka, sosoknya muncul dalam kegelapan. Revan masuk dengan langkah santai, tanpa ekspresi bersalah di wajahnya. Dia masih mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, tetapi yang langsung mencuri perhatianku adalah aroma parfum asing yang melekat di bajunya. Aku mengenal semua parfum yang dia pakai, tapi wangi ini berbeda. Bukan aroma maskulin seperti biasanya, melainkan parfum lembut dengan sentuhan bunga dan vanila, terlalu feminin untuk seorang pria. Aku mengernyit. Hati kecilku langsung berbisik bahwa sesuatu tidak beres. "Kamu baru pulang?" tanyaku pelan, berusaha terdengar biasa saja. Revan hanya mengangguk sambil melepas jam tangannya, lalu berjalan melewatiku menuju kamar. Aku mengikutinya dengan langkah ragu. "Kamu dari mana?" tanyaku lagi. Revan menghentikan langkahnya, lalu menoleh dengan ekspresi jengah. "Dari kantor." Aku lembur. Lembur sampai hampir jam 11 malam. Dia mendesah pelan, lalu melanjutkan langkahnya menuju lemari. "Iya, Davina. Aku kerja, bukan keluyuran." Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri. "Aku nggak bilang kamu keluyuran. Aku cuma tanya." Revan membuka kancing kemejanya dengan gerakan cepat. Aku melihatnya dari belakang, lalu akhirnya memberanikan diri bertanya, "Parfum siapa yang nempel di bajumu?" Dia terhenti sesaat, lalu berbalik menatapku dengan dahi berkerut. "Apa? Parfum di bajumu? Itu bukan parfummu," ulangku dengan suara yang lebih tegas. Ekspresinya berubah sekilas, tapi hanya dalam hitungan detik dia kembali bersikap biasa. "Oh, mungkin tertempel dari kantor. Banyak orang lalu lalang di sana, Davina. Aku nggak mungkin ingat setiap detailnya." Aku masih diam, memperhatikan wajahnya dengan seksama. Revan bukan tipe pria yang mudah gugup, dan malam ini pun dia terlihat begitu tenang. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatku semakin curiga. "Apa kamu makan malam?" tanyaku lagi. Revan menggeleng sambil melepas kemejanya, melemparnya ke keranjang pakaian kotor. "Udah di luar." "Sendirian?" Dia melirikku sekilas sebelum menjawab. "Iya, aku sendirian." Aku mengangguk, tapi di dalam hati ada sesuatu yang bergejolak. Dulu, setiap pulang kerja, dia selalu menceritakan harinya padaku, bahkan hal kecil seperti betapa macetnya jalanan. Tapi sekarang, dia hanya menjawab singkat, seakan ingin menghindari percakapan. Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi aroma parfum itu masih menempel di hidungku. Dan entah mengapa, firasatku berkata bahwa malam ini bukan pertama kalinya dia pulang dengan wangi seperti itu. Aku duduk di tepi ranjang,
menatap Revan yang kini tengah sibuk dengan ponselnya. Jemarinya mengetik cepat di layar. Sesekali bibirnya tersenyum tipis. Hatiku mencelos. Senyum itu, senyum yang dulu hanya untukku. Aku berusaha tidak berpikiran buruk. Tapi bagaimana bisa? Seorang pria yang baru saja mengaku lembur, pulang larut malam dengan aroma parfum asing, lalu tersenyum saat mengetik di ponselnya. Siapa? Tanyaku tanpa sadar. Revan tidak langsung menoleh. Butuh beberapa detik sebelum dia mengangkat wajahnya dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu chat? Ujarku lebih pelan. Dia memutar bola matanya seakan lelah menghadapi pertanyaanku. Cuma urusan kerja, Davina. Aku mengangguk. Meskipun hatiku menolak percaya begitu saja. Aku melirik ponselnya yang kini diletakkan di atas meja samping ranjang. Layarnya sudah mati. Dulu, dia sering membiarkan ponselnya tergeletak sembarangan. Tapi sekarang, layarnya selalu menghadap ke bawah. Aku tidak ingin menjadi istri yang curigaan. Tapi, bukankah dia sendiri yang memberiku alasan untuk merasa seperti ini? Aku mau tidur dulu, kata Revan, lalu berbaring membelakangiku. Aku menatap punggungnya dengan perasaan yang campur aduk. Dulu, dia selalu menarikku ke dalam pelukannya sebelum tidur. Sekarang, dia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Aku menghela napas panjang, lalu ikut berbaring. Tapi malam ini, mataku sulit terpejam. Ada sesuatu yang berubah. Dan aku harus mencari tahu. Pagi itu, Revan pergi lebih awal dari biasanya. Aku tidak sempat banyak bicara dengannya. Hanya sekadar ucapan, hati-hati di jalan, yang dibalasnya dengan anggukan singkat. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu, lalu menghela napas panjang. Firasatku makin kuat mengatakan ada yang tidak beres. Aku beranjak ke kamar, mataku tertuju pada keranjang pakaian kotor di sudut ruangan. Tiba-tiba, pikiranku dipenuhi rasa ingin tahu. Dengan ragu, aku mengambil kemeja putih yang tadi malam dia kenakan. Aku mendekatkannya ke hidungku, menghirup aromanya. Parfum itu masih ada. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain. Aroma lembut bercampur dengan samar-samar wangi mawar. Aku mengernyit. Ini bukan hanya parfum biasa. Ada bau lain yang menyeruak di sela-sela kain. Bau kosmetik. Hati kecilku bergetar. Aku tidak ingin langsung menuduh. Tapi bukankah ini semakin mencurigakan? Tanganku merogoh saku kemeja Revan, berharap menemukan sesuatu. Dan benar saja, ada sesuatu di dalamnya. Sebuah struk pembayaran dari restoran. Aku membukanya perlahan. Mataku langsung tertuju pada detail pesanan. 2 menu utama, 2 minuman, dan 1 hidangan penutup. Jelas bukan makanan untuk 1 orang. Tanganku gemetar saat melihat catatan waktu pada struk tersebut. Tepat pada malam dia bilang lembur. Hatiku mencelos. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya makan malam bersama klien? Tapi jika itu benar, kenapa dia berbohong? Kenapa dia bilang makan sendirian? Aku menatap kemeja di tanganku, lalu kembali menatap struk itu. Aku tidak mau menyimpulkan sesuatu tanpa bukti lebih lanjut. Tapi satu hal pasti, aku harus mencari tahu lebih dalam. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan jawabannya. Siang itu, aku duduk di ruang tamu sambil menatap struk di tanganku. Berkali-kali aku membaca tulisan di atasnya, seakan berharap ada kesalahan yang bisa membuatku berpikir lebih rasional. Tapi tidak ada. Struk itu nyata. Dia berbohong. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Aku ingin percaya bahwa mungkin ini hanya kebetulan. Tapi bagaimana bisa? Aroma parfum asing, senyum yang bukan untukku, dan sekarang bukti makan malam berdua dengan seseorang yang jelas bukan aku? Aku harus mencari tahu lebih lanjut. Dengan hati-hati,
Aku mengambil ponselku dan membuka aplikasi pencarian. Nama restoran yang tertera di struk itu tidak asing. Sebuah tempat makan mewah di pusat kota, tempat yang biasanya digunakan untuk pertemuan penting, atau kencan rahasia. Aku menelan ludah. Dadaku berdegup lebih cepat dari biasanya. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa langsung bertanya padanya. Tapi aku tahu Revan tidak akan mengaku. Dia selalu punya cara untuk memutarbalikkan keadaan. Tidak. Aku harus punya bukti lebih kuat sebelum menuduhnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Lalu, sebuah ide melintas di kepalaku. Aku harus pergi ke restoran itu. Keesokan harinya, setelah memastikan Revan sudah berangkat kerja, aku bersiap-siap. Aku mengenakan pakaian yang sederhana namun rapi, lalu berangkat menuju restoran yang tertera di struk. Hati kecilku dipenuhi kegelisahan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di sana, tapi aku harus melakukannya. Saat tiba di restoran, aku merasa sedikit canggung. Tempat ini cukup mewah, dan aku jarang datang ke tempat seperti ini sendirian. Seorang pelayan datang menghampiriku dengan senyum ramah. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" Aku mengangguk pelan, berusaha mencari cara agar tidak mencurigakan. "Saya ingin tahu, apakah restoran ini menyediakan layanan reservasi khusus?" Tanyaku dengan nada santai. Pelayan itu mengangguk. "Tentu, Bu. Kami melayani reservasi untuk pasangan, keluarga, atau acara bisnis. Apa Ibu ingin melakukan reservasi?" Aku menggeleng cepat. "Oh, tidak. Saya hanya penasaran. Kalau misalnya seseorang pernah makan di sini, apakah ada catatan reservasinya?" Pelayan itu tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Tergantung, Bu. Jika reservasinya menggunakan nama, kami bisa mencarinya dalam sistem." Aku menarik napas dalam, lalu memberanikan diri. "Bisakah Anda mengecek atas nama Revan?" Pelayan itu tampak ragu sejenak, lalu berkata, "Sebentar, Bu. Saya akan mengeceknya." Aku menunggu dengan perasaan yang tak menentu. Tanganku gemetar, entah karena gugup atau takut dengan apa yang akan kutemukan. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Atas nama Revan?" "Ya, Bu?" tanyanya memastikan. Aku mengangguk cepat. "Sesuai catatan kami, Pak Revan pernah melakukan reservasi untuk 2 orang pada hari Selasa malam lalu." Dadaku mencelos. Hari Selasa. Malam di mana dia bilang sedang lembur. Aku menggigit bibir, mencoba mempertahankan ekspresi netral. "Apakah ada nama tamu lainnya?" Pelayan itu tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi tamu lain demi privasi pelanggan." Aku menelan ludah. Meski tidak menyebut nama, aku sudah bisa menebak siapa yang menemani Revan malam itu. Aku hanya belum tahu siapa dia. Aku keluar dari restoran dengan langkah gontai. Kepala dan hatiku terasa berat. Revan benar-benar makan malam berdua dengan seseorang pada malam dia bilang lembur. Aku menggenggam struk itu erat, seolah-olah benda kecil ini bisa menjawab semua pertanyaanku. Tapi tidak. Aku masih belum tahu siapa wanita itu. Aku harus lebih teliti. Malam harinya, aku kembali memperhatikan Revan. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya, mencari sesuatu yang bisa menguatkan kecurigaanku. Dan aku menemukannya. Saat dia keluar dari kamar mandi, aku melihatnya memeriksa ponselnya dengan sangat hati-hati. Ekspresi wajahnya berubah sesaat. Ada ketegangan yang hampir tak terlihat. Aku pura-pura sibuk dengan laptopku, tapi diam-diam memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia menghapus sesuatu. Aku yakin itu chat. "Revan," panggilku dengan nada datar. Dia terkejut, lalu buru-buru mematikan layar ponselnya. "Apa?"
Aku tersenyum kecil, mencoba bersikap biasa. Ponselmu selalu sibuk akhir-akhir ini. Dia tertawa kecil, meskipun terlihat sedikit gugup. Biasa, urusan kerja. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku ingin menanyakan banyak hal, tapi aku tahu Revan tidak akan mengaku begitu saja. Jadi aku harus mencari cara lain. Aku harus mendapatkan ponselnya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Revan tertidur lebih awal. Aku menunggu cukup lama, memastikan dia benar-benar terlelap. Dengan hati-hati, aku meraih ponselnya yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Jemariku gemetar saat menekan tombol daya. Layar kunci muncul. Aku menahan napas. Aku tahu Revan menggunakan sidik jari dan pola sebagai kunci. Aku menunggu sebentar, lalu mencoba pola yang biasa dia gunakan. Gagal. Aku mencoba lagi, mengingat kebiasaannya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya layar terbuka. Hatiku berdebar kencang. Aku buru-buru membuka aplikasi pesan, dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah percakapan dengan nama yang tak tersimpan. Aku membuka chat itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, tapi menghancurkan hatiku seketika. Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Sabar, sayang. Aku harus hati-hati. Aku capek harus sembunyi terus. Van. Aku juga. Tapi aku nggak bisa kalau Davina tahu sekarang. Sayang, dadaku terasa sesak. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin marah, ingin membangunkan Revan dan menampar wajahnya. Tapi aku harus tetap tenang. Aku belum tahu siapa wanita ini. Lalu aku melihat sesuatu yang membuatku nyaris kehilangan keseimbangan. Sebuah foto. Tangan Revan melingkar di pinggang seorang wanita bergaun merah. Wanita itu tersenyum manis. Kepalanya bersandar di bahu Revan. Dan wajah itu, aku mengenalnya. Aku menatap layar ponsel Revan tanpa berkedip. Wanita itu. Hatiku mencelos saat menyadari siapa dia. Diana. Seseorang yang dulu ku kenal, bukan sebagai teman dekat, tapi cukup familiar dalam lingkunganku. Seorang wanita yang pernah bekerja sebagai asisten di salah satu proyek Revan. Aku ingat, dia pernah datang ke beberapa acara perusahaan, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku. Tanganku mengepal. Dadaku terasa sesak oleh kemarahan yang berusaha kutahan. Aku ingin membangunkan Revan saat itu juga. Aku ingin bertanya sejak kapan? Sejauh apa? Apa aku ini cuma istri bodoh yang dipermainkan selama ini? Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti lebih banyak. Dengan hati-hati, aku mengirimkan beberapa screenshot percakapan mereka ke email pribadiku. Setelah itu, aku menutup aplikasi pesan dan meletakkan ponsel kembali ke tempatnya. Aku kembali ke tempat tidur. Tetapi malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. 2 hari berlalu sejak aku menemukan bukti perselingkuhan Revan. Aku mencoba bertindak seperti biasa, menunggu waktu yang tepat untuk menghadapinya. Namun, sesuatu terjadi lebih cepat dari dugaanku. Hari itu, aku sedang di rumah ketika Revan tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya. Ekspresinya muram. Aku baru hendak menyapanya ketika dia melemparkan sesuatu ke atas meja. Sebuah amplop. Aku menatapnya dengan bingung. Apa ini? Tahu sendiri. Suaranya dingin. Aku mengerutkan kening dan meraih amplop itu. Saat kubuka, dadaku terasa seperti dihantam palu. Foto-foto. Aku melihat diriku di dalamnya. Beberapa foto yang tampak seperti aku sedang bertemu seseorang di sebuah kafe. Ada satu foto saat aku tertawa bersama seorang pria. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Apa maksudnya ini, Revan?
Tanyaku dengan suara bergetar. Revan menatapku tajam. Jangan pura-pura polos. Davina, aku sudah tahu semuanya. Aku berdiri, mencoba tetap tenang. Tahu apa? Kamu menuduhku selingkuh hanya karena foto ini. Dia tertawa sinis. Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah dapat bukti dari orang yang melihatmu berkali-kali bertemu pria itu. Aku menahan napas. Ini jebakan. Seseorang ingin menjebakku. Seseorang ingin membuat Revan percaya bahwa akulah yang berselingkuh. Dan aku mulai punya dugaan siapa pelakunya. Diana. Aku menggeleng. Mencoba mengendalikan emosi. Kamu salah paham. Revan. Aku tidak pernah. Berhenti bohong. Suaranya meninggi. Aku menatapnya tak percaya. Dia berteriak padaku. Tapi dia sendiri yang selingkuh? Jangan membalikan keadaan. Revan. Suaraku mulai dingin. Aku tahu siapa yang sebenarnya berselingkuh di sini. Wajahnya berubah seketika. Sekilas, aku melihat ekspresi panik di matanya sebelum dia kembali memasang wajah dingin. Kamu mau menuduhku? Hanya untuk menyelamatkan diri. Aku tertawa pendek. Kalau kamu mau bermain kotor, aku juga bisa. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka email yang sudah kusimpan. Dengan satu klik, aku menunjukkan screenshot percakapan mesranya dengan Diana. Aku menatapnya tajam. Jelaskan ini padaku, Revan. Revan menatap layar ponselku. Wajahnya mendadak pucat. Matanya bergerak gelisah. Seperti sedang mencari alasan atau kebohongan baru untuk menyelamatkan dirinya. Apa ini? Gumamnya pelan. Aku menyeringai sinis. Kamu yang lebih tahu, kan? Dia menatapku tajam, tapi aku bisa melihat sedikit kepanikan di balik tatapannya. Dia tidak menyangka aku punya bukti sekuat ini. Namun, bukannya mengaku, Revan justru tertawa kecil. Kamu menyelidikiku. Aku mengangkat dagu. Kalau aku tidak menyelidiki, aku pasti akan terus dibodohi. Revan menatapku lama, lalu mendesah berat. Baiklah, kamu sudah tahu, kan? Jadi untuk apa lagi kita memperpanjang ini? Aku mencengkeram ponselku kuat-kuat. Kapan kamu mulai berselingkuh dengan Diana? Dia mendengus. Kenapa? Kamu ingin tahu sejak kapan kamu sudah jadi istri yang tidak berguna? Aku merasakan darahku mendidih. Tapi aku menahan diri. Aku butuh jawaban. Revan menghela napas panjang. Lalu akhirnya bersandar di sofa. Baiklah. Kalau kamu mau tahu, aku dan Diana sudah menikah. Dunia di sekelilingku terasa berhenti. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kata-katanya menggema di kepalaku, membuat dadaku terasa sesak. Apa? Suaraku hampir tak terdengar. Dia menatapku dengan ekspresi datar. Aku sudah menikahi Diana sejak 6 bulan yang lalu. Aku terhenyak. Tubuhku melemas seketika. 6 bulan? Berarti selama ini, aku bukan hanya menghadapi suami yang berselingkuh. Tapi aku sudah berbagi suami dengan wanita lain tanpa tahu apa-apa? Aku mencoba mengatur napasku. Bagaimana mungkin? Kita masih menikah. Revan. Dia mengangkat bahu dengan santai, seolah ini bukan masalah besar. Aku menikahinya secara diam-diam, tanpa sepengetahuanmu. Tanganku gemetar. Kamu benar-benar gila. Namun, Revan hanya tersenyum tipis. Tidak, Davina. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya sudah menjadi milikku sejak awal. Aku menatapnya tajam. Apa maksudnya? Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan keluar dari mulutnya. Diana sedang hamil. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mencengkeram jantungku. Hamil? Bisikku. Revan mengangguk santai. Ya.
Itu sebabnya aku harus segera mengakhiri semua ini denganmu. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Diana bukan hanya selingkuhannya. Dia istri barunya. Dan sekarang, dia sedang mengandung anaknya. Aku terduduk lemas di sofa, sementara Revan menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Jadi, kapan kita mau urus perceraian? Tanyanya ringan, seolah membicarakan hal sepele. Aku menelan ludah. Rasanya ada ribuan pertanyaan yang berputar di kepalaku. Tapi lidahku keluh. 6 bulan? Diana hamil? Dan sekarang dia ingin menceraikanku begitu saja? Aku menegakkan tubuh, berusaha tidak menunjukkan betapa hancurnya perasaanku. Kenapa kamu menikahinya secara diam-diam? Tanyaku dingin. Revan tersenyum kecil. Karena aku tahu kamu tidak akan menerimanya. Kalau aku mengatakannya lebih awal, pasti kamu akan berusaha menghancurkan semuanya. Aku tertawa sinis. Jadi kamu lebih memilih menikah secara diam-diam dan mengkhianati pernikahan kita? Revan mengangkat bahu. Lebih mudah begitu. Lebih mudah? Aku mengepalkan tangan. Kalau memang sudah semudah itu bagimu, kenapa baru sekarang kamu ingin menceraikanku? Dia mendengus. Diana akhirnya hamil. Itu saja. Aku menatapnya tajam. Ada sesuatu yang menggangguku. Jika dia hanya ingin menceraikanku demi Diana, kenapa baru sekarang? Kenapa harus ada skenario di mana aku dituduh berselingkuh? Aku mengambil napas dalam dan berkata dengan nada rendah, "Kamu ingin menceraikanku tanpa harus membayar kompensasi apapun, kan?" Mata Revan menyipit. "Apa maksudmu?" Aku tertawa pelan. "Itu sebabnya kamu menjebakku. Dengan tuduhan perselingkuhan, kamu bisa menceraikanku tanpa memberikan harta gono gini atau tunjangan. Benar, kan?" Wajah Revan menegang. Itu sudah cukup menjadi jawabannya. Aku mengangguk kecil. "Kamu benar-benar menjijikkan." Dia tersenyum sinis. "Aku hanya tidak ingin kehilangan banyak hal untuk sesuatu yang sudah tidak berguna." Sesuatu yang sudah tidak berguna? Aku merasakan hatiku terkoyak. Tapi aku tidak akan memperlihatkannya. Tidak di depan pria brengsek ini. Aku harus membalasnya. Tapi bagaimana? Lalu, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku masih punya satu kartu truf. Dengan tenang, aku bangkit dan mengambil ponselku. "Baik, Revan, kalau itu maumu, ayo kita bicarakan perceraian," kataku sambil tersenyum tipis. Revan tampak sedikit terkejut melihat reaksiku yang begitu tenang. Dia tidak tahu bahwa aku tidak akan pergi begitu saja tanpa memberikan pelajaran untuknya. Revan mungkin berpikir aku akan menyerah begitu saja. Tapi dia salah besar. Aku menatap pria di depanku dengan ekspresi yang begitu tenang, hingga membuatnya sedikit tidak nyaman. Aku bisa melihat itu dari cara dia melirik ke arahku, seolah sedang menunggu aku meledak. Tapi aku tidak akan meledak. Aku akan bermain lebih cerdas. "Aku setuju untuk bercerai," kataku akhirnya. Revan tersenyum tipis. Terlihat puas. "Bagus. Aku akan meminta pengacara menyiapkan dokumen." "Tapi," potongku, "aku ingin kita membicarakan pembagian aset terlebih dahulu." Revan mendengus. "Kamu tidak berhak atas apapun, Davina. Dengan bukti perselingkuhan ini." Aku tertawa pelan, membuatnya terdiam. "Kamu yakin aku benar-benar selingkuh?" Aku menyipitkan mata, menatapnya dengan tajam. "Bukannya itu hanya jebakan yang kamu dan Diana buat?" Ekspresi Revan berubah. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka sebuah folder di dalam emailku. Aku sudah menyiapkan ini sejak kemarin malam, setelah menyadari bahwa aku sedang dijebak. "Aku juga punya bukti, Revan," kataku sambil menunjukkan layar ponselku. "Di sana ada rekaman suara."
Aku menekan tombol play. Pastikan dia tertangkap kamera bersama pria itu. Aku ingin Davina tidak punya alasan untuk menuntutku nantinya. Suara itu jelas suara Diana. Aku menatap Revan dengan senyum dingin. Sepertinya istri barumu tidak cukup pintar menyembunyikan jejaknya. Wajah Revan memucat. Aku melanjutkan. Dan tahukah kamu? Aku sudah mengirim salinan rekaman ini ke pengacaraku. Jika kamu ingin melanjutkan tuduhan palsu ini, aku bisa membawa semuanya ke pengadilan. Mau? Revan mengepalkan tangannya. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Jelas dia sedang mencoba mencari cara untuk membalikkan keadaan. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Revan, kataku tegas. Kita bisa bercerai baik-baik. Atau aku akan menyeretmu dan Diana ke pengadilan atas pencemaran nama baik serta pemalsuan bukti. Revan terdiam lama. Aku tahu aku sudah memenangkan babak ini. Tapi ini belum selesai. Aku masih punya rencana lain untuknya dan Diana. Revan menatapku tajam. Rahangnya mengeras. Aku bisa melihat bagaimana otaknya bekerja keras mencari celah untuk membalikkan keadaan. Namun kali ini, dia terpojok. Apa maumu? Tanyanya dingin. Aku menyilangkan tangan di dada. Sederhana. Aku ingin perceraian ini dilakukan secara adil. Aku tidak akan menggugat harta Gonogini, asalkan kamu tidak mencoba menjebakku lagi. Matanya menyipit curiga. Kalau aku menolak, aku tersenyum tipis. Maka kita akan bertemu di pengadilan. Dan kau tahu kan, skandal semacam ini akan menghancurkan reputasimu. Revan mendengus. Kau pikir aku peduli soal reputasi? Aku tertawa pelan. Oh, aku tahu kau peduli. Terutama jika aku mengungkap bahwa kau menikah secara diam-diam dengan Diana saat masih berstatus suamiku. Itu termasuk pernikahan ilegal. Revan. Dia membeku. Bingo. Sekarang dia menyadari bahwa posisinya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Jika aku membawa masalah ini ke pengadilan, tidak hanya harta yang jadi masalah, pernikahannya dengan Diana bisa dianggap tidak sah secara hukum. Aku mendekat, menatapnya tajam. Jadi, apa keputusanmu? Revan mengepalkan tangan, lalu mengalihkan pandangan. Aku tahu dia benci mengaku kalah. Tapi kali ini dia tidak punya pilihan lain. Baik, gumamnya akhirnya. Aku akan mengurus perceraian ini secepatnya. Aku tersenyum puas. Tapi ini belum selesai. Aku punya rencana lain. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir kami, aku diam-diam mulai menyelidiki lebih dalam tentang Diana dan keluarganya. Aku tahu satu hal. Diana bukan hanya sekadar wanita simpanan. Dia punya ambisi besar. Aku menghubungi seorang kenalanku, Naila, seorang jurnalis investigasi. Nai, aku butuh bantuanmu. Seputar apa? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Diana. Dan terutama tentang bisnis keluarganya. Aku tidak yakin apa yang akan kutemukan, tapi aku punya firasat bahwa Diana tidak sesuci yang dia tunjukkan kepada Revan. Dan jika aku benar, aku bisa menghancurkan mereka berdua dalam sekali pukul. Aku menunggu dengan sabar di sebuah kafe kecil, menyesap teh hangat sementara mataku terus mengawasi pintu masuk. Tak lama kemudian, Naila datang dengan ekspresi serius, membawa sebuah map berisi dokumen. Aku menemukan sesuatu yang menarik, katanya sambil menyerahkan map itu padaku. Aku membukanya dan mulai membaca. Mataku membesar saat melihat informasi yang tertulis di sana. Diana bukan hanya wanita perusak rumah tangga orang, kata Naila. Dia juga punya masa lalu yang cukup kelam. Aku mengangkat alis. Penasaran. Apa maksudmu? Naila menunjuk salah satu halaman di dalam map. Diana pernah terlibat skandal di perusahaannya dulu.
Ada dugaan bahwa dia melakukan penggelapan dana dalam jumlah besar, tapi kasusnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Aku menggigit bibir. Bagaimana bisa menghilang? Karena keluarganya punya koneksi yang kuat. Ayahnya punya bisnis besar di sektor properti, dan mereka punya banyak kenalan di pemerintahan. Kasus itu akhirnya ditutup tanpa pernah sampai ke meja hijau. Aku menyerap informasi itu dengan cepat. Jika ini benar, Diana bukan hanya selingkuhan licik, dia juga seseorang yang berbahaya. Lalu, bagaimana dengan bisnis keluarganya sekarang? Tanyaku. Naila tersenyum miring. Nah, itu yang lebih menarik. Bisnis keluarganya saat ini sedang dalam masalah besar. Mereka terlilit utang dalam jumlah yang tidak sedikit, tapi masih berusaha mempertahankan citra sebagai keluarga konglomerat. Aku merasakan gelombang kemenangan dalam dadaku. Jadi, Diana selama ini hanya berpura-pura menjadi wanita sempurna di depan Revan. Tapi kenyataannya, dia berasal dari keluarga yang sedang berada di ambang kehancuran. Revan pasti tidak tahu soal ini, gumamku pelan. Naila mengangguk. Tepat. Dari sumber yang aku temukan, Diana menikah dengan Revan bukan hanya karena cinta atau sekadar hubungan gelap. Dia butuh seseorang yang bisa menopang finansialnya. Aku menatap Naila dengan mata berbinar. Aku bisa menggunakan ini, kataku. Aku menyusun rencana dengan hati-hati. Kali ini, aku tidak akan sekadar membela diriku sendiri. Aku akan memastikan Diana dan Revan mendapatkan akibat dari perbuatan mereka. Langkah pertamaku adalah menyebarkan informasi ini kepada seseorang yang tepat. Aku butuh seseorang yang bisa mengguncang reputasi mereka tanpa aku harus turun tangan langsung. Aku menghubungi seseorang yang kukenal dari dunia bisnis. Daffa, seorang investor yang memiliki jaringan luas di dunia properti. Davina. Daffa terdengar terkejut saat menerima telepon dariku. Aku butuh bicara denganmu, kataku langsung. Ini tentang apa? Aku punya informasi menarik soal bisnis keluarga Wijaya, kataku pelan. Daffa terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Baik, kita bertemu. Aku tersenyum. Diana dan keluarganya tidak akan pernah melihat ini datang. Sementara itu, aku juga merencanakan sesuatu yang lain. Aku akan memastikan Revan tahu siapa sebenarnya Diana. Jika aku memainkan kartuku dengan benar, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Dan aku akan berdiri di atas puing-puing kehancuran mereka. Aku duduk dengan tenang di ruangan meeting sebuah hotel mewah, menunggu Daffa tiba. Aku tahu dia bukan tipe orang yang akan menyia-nyiakan informasi berharga. Tak lama, pria itu masuk dengan langkah percaya diri. Jadi, kau bilang punya sesuatu tentang keluarga Wijaya? Aku tersenyum tipis, lalu mendorong map berisi dokumen ke arahnya. Baca ini. Daffa membuka map dan mulai membaca. Matanya menyipit saat melihat angka-angka dalam laporan keuangan bisnis keluarga Wijaya yang penuh manipulasi. Diana dan keluarganya sedang sekarat secara finansial, kataku pelan. Tapi mereka masih bertingkah seolah mereka masih di puncak. Aku yakin banyak investor yang tidak tahu tentang ini. Daffa menutup map itu, lalu menatapku dengan ekspresi penuh ketertarikan. Jadi, apa maumu? Aku menyandarkan punggung. Sebarkan ini. Kau tahu bagaimana pasar bereaksi terhadap perusahaan yang hampir bangkrut, kan? Daffa terkekeh. Kau ingin membuat harga saham mereka anjlok. Aku mengangkat bahu. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Daffa tersenyum miring. Kau memang licik. Davina, aku suka. Dia mengambil map itu. Baiklah, aku akan mengurus sisanya. Aku tahu dalam waktu singkat, bisnis keluarga Diana akan mulai runtuh. Tapi aku belum selesai. Aku ingin memastikan Revan tahu siapa sebenarnya wanita yang dia nikahi. 2 hari kemudian,
Berita mengenai masalah finansial bisnis keluarga Wijaya mulai menyebar. Aku bisa membayangkan bagaimana reaksi Diana saat melihat namanya muncul dalam artikel bisnis, bukan sebagai wanita sukses, tapi sebagai bagian dari keluarga yang hampir bangkrut. Tapi yang lebih menarik adalah reaksi Revan. Aku sudah mengatur agar seseorang mengirimkan salinan berita itu langsung ke kantornya. Dan tepat seperti yang kuduga, malamnya aku menerima pesan tak terduga. "Revan, kau yang melakukan ini?" Aku tersenyum puas membaca pesannya. Aku mengetik balasan dengan santai. "Aku melakukan apa?" Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Nama Revan tertera di layar. Aku mengangkatnya dengan nada santai. "Iya." "Apa kau yang menyebarkan berita itu?" Suaranya terdengar penuh amarah. Aku tertawa pelan. "Revan, aku hanya seorang wanita yang baru saja diceraikan. Bagaimana mungkin aku bisa punya pengaruh sebesar itu?" "Aku tahu kau sedang membalas dendam, Davina," geramnya. Aku menyandarkan tubuh ke sofa. "Kalau memang aku membalas dendam, apakah itu salah? Setelah apa yang kau lakukan padaku?" Dia terdiam. Aku melanjutkan, "Aku hanya memberitahumu satu hal, Revan. Kau menikahi seorang wanita yang lebih licik darimu sendiri. Aku penasaran, apakah dia menikahimu karena cinta? Atau hanya karena keluarganya butuh seseorang yang bisa menopang keuangan mereka?" Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang berat di ujung telepon. "Jangan coba-coba memanipulasiku, Davina," katanya akhirnya, meski suaranya terdengar tidak setegas tadi. Aku tersenyum. "Aku tidak memanipulasimu, Revan. Aku hanya memberimu kenyataan." Aku menutup telepon, membiarkan pikirannya dipenuhi kecurigaan terhadap Diana. Aku tahu ini belum berakhir. Aku hanya perlu menunggu sampai mereka berdua mulai saling menghancurkan. Revan duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi tegang. Pikirannya berkecamuk. Selama ini, dia mengira dirinya adalah sosok yang memegang kendali atas semuanya. Dia memilih Diana karena percaya bahwa wanita itu bisa memberinya kehidupan baru, lebih baik dari Davina. Namun sekarang, Diana bukan lagi sekadar istri cantik yang penuh cinta. Dia menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Revan memandangi berita tentang bisnis keluarga Wijaya yang mulai goyah. Dia tahu Diana tidak pernah membicarakan ini kepadanya. "Kenapa kau tidak pernah cerita?" gumamnya pada dirinya sendiri. Dan sekarang, satu hal lagi yang membuatnya semakin curiga. Diana mengandung anaknya. Ataukah benar itu anaknya? Pikirannya tiba-tiba melayang ke percakapan mereka beberapa hari lalu. "Aku mengandung, Revan," kata Diana dengan suara lembut. Tangannya mengelus perutnya yang masih rata. Revan terdiam, mencoba mencerna informasi itu. "Serius?" Diana mengangguk. Matanya berbinar. "Aku sudah memeriksanya. Ini benar-benar anak kita." Saat itu, Revan merasa lega sekaligus bingung. Namun, semakin hari, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Dia mulai menyadari bahwa Diana sering menerima telepon diam-diam. Kadang, dia pergi tanpa memberitahu kemana. Revan mencoba menepis kecurigaannya. Tapi kini, dengan semua kebohongan yang terungkap, dia mulai bertanya-tanya. Benarkah bayi itu anaknya? Malam itu, Revan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Saat Diana tertidur, dia mengambil ponsel istrinya dengan hati-hati. Dia membuka daftar pesan. Dan di sanalah dia menemukan sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Pesan dari kontak bernama A. A. Kau yakin dia tidak curiga? Diana. Tidak. Aku sudah bilang ini anaknya. A. Kita harus hati-hati. Aku tidak mau ini ketahuan. Diana. Tenang saja. Dia bodoh. Jari-jari Revan menegang saat membaca isi percakapan itu. Diana berbohong.
Dia merasakan kemarahan membakar dadanya. Wanita yang telah dia pilih untuk menggantikan Davina ternyata mengkhianatinya sejak awal. Tangannya mengepal. Kali ini, dia tidak akan tinggal diam. Diana harus membayar untuk kebohongannya. Revan terduduk di kursi kerja dengan napas berat. Ponsel Diana masih di tangannya, dan pesan dari A terus berputar di benaknya. Aku sudah bilang ini anaknya. Tenang saja, dia bodoh. Tangannya bergetar menahan emosi. Jadi, anak yang dikandung Diana bukan anaknya? Dia menatap layar ponsel itu lama, lalu dengan cepat menyalin nomor A ke ponselnya sendiri. Siapapun dia, orang ini adalah kunci dari semuanya. Revan mengatur napasnya. Ini bukan saatnya bertindak gegabah. Dia butuh bukti konkret sebelum menuntut jawaban dari Diana. Dia akan bermain dengan cara yang sama seperti Diana, dengan penuh perhitungan. Keesokan harinya, Revan keluar lebih awal dari rumah tanpa membangunkan Diana. Dia punya tujuan yang jelas, mencari tahu siapa A. Dia memanggil orang kepercayaannya, Andre, seorang investigator swasta yang pernah membantunya di masa lalu. Temukan pemilik nomor ini, kata Revan, menyerahkan nomor A. Andre mengangguk. Aku akan urus. Selama menunggu hasil, Revan mulai memperhatikan Diana lebih teliti. Dia melihat bagaimana Diana semakin sering menerima telepon di kamar mandi. Bagaimana ekspresinya berubah saat berbicara di telepon. Semua tanda sudah jelas. Hanya saja, Revan ingin melihat seberapa jauh Diana akan berusaha mempertahankan kebohongannya. 2 hari kemudian, Andre mengirimkan hasil penyelidikannya. Andre, nomor itu milik Adrian Prasetya. Revan membeku. Adrian? Dia mengenal pria itu. Seorang pengusaha muda yang sering terlihat di acara-acara bisnis. Dia cukup dikenal di lingkaran elit, dan sekarang, dia juga ternyata selingkuhan Diana. Revan mengerang, merasakan amarah mengalir di dadanya. Diana bukan hanya menghancurkan rumah tangga mereka dengan perselingkuhan. Dia juga mencoba membebankan anak hasil perbuatannya pada Revan. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini penghinaan. Malam itu, Revan pulang lebih awal. Diana sedang duduk di sofa, membaca majalah dengan santai. Sayang, kau sudah pulang? Tanyanya lembut. Revan menatapnya tajam. Dia bisa melihat kebohongan di balik wajah manis itu. Tanpa berbasa-basi, dia melemparkan amplop ke pangkuan Diana. Apa ini? Diana bertanya dengan nada bingung. Buka dan baca. Suara Revan dingin. Diana membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya ada cetakan percakapan antara dirinya dan Adrian. Juga, laporan penyelidikan tentang Adrian. Wajah Diana langsung pucat. Revan, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Revan menyela dengan nada penuh kemarahan. Bahwa anak yang kau kandung bukan milikku. Diana menelan ludah. Aku. Jangan coba-coba berbohong lagi, Diana. Revan membentak, membuat Diana tersentak. Aku tahu segalanya. Kau tidur dengan Adrian, lalu mencoba menipu aku agar bertanggung jawab atas anaknya. Diana terdiam. Air matanya mulai menggenang. Tapi kali ini Revan tidak peduli. Apa yang kau pikirkan? Hah? Revan mendekat. Matanya menyala. Kau mengkhianatiku. Kau mempermainkanku. Apa aku ini terlihat seperti pria bodoh yang bisa kau manfaatkan begitu saja? Diana mulai menangis. Tapi air matanya tidak bisa menyelamatkannya kali ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Revan. Rengeknya. Aku hanya takut kehilanganmu. Revan tertawa sinis. Kau takut kehilangan aku.
Tapi kau tidur dengan pria lain. Diana menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Revan menatapnya dengan jijik. Wanita ini benar-benar lebih busuk dari yang dia bayangkan. Dia menghela napas panjang. Kemas barang-barangmu, Diana, katanya akhirnya. Aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini. Diana mengangkat wajahnya dengan panik. Tidak, Revan, jangan lakukan ini. Terlambat. Revan berbalik. Aku sudah selesai denganmu. Diana menjerit memohon. Tapi kali ini, Revan tidak akan goyah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh seseorang yang dia percayai sepenuh hati. Dan dia bersumpah, Diana akan membayar untuk semuanya. Revan berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap Diana yang masih menangis terseduh di sofa. Aku mohon, Revan, jangan tinggalkan aku. Suara Diana bergetar. Matanya memohon penuh keputusasaan. Revan tidak menjawab. Dia sudah cukup mendengar kebohongan Diana. Dengan langkah mantap, dia mengambil kunci mobilnya dan melangkah keluar. Angin malam menyapu wajahnya saat dia menatap langit. Malam ini, dia akhirnya bebas. Diana berlari mengejarnya. Tangannya mencengkeram lengan Revan. Aku mengandung anak. Revan, tolong. Aku butuh kamu. Revan melepaskan tangan Diana dengan kasar. Anak itu bukan miliknya. Tanpa kata lagi, dia masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, dia merasa benar-benar yakin dengan keputusannya. Saat mobilnya melaju menjauh, dia melihat bayangan Diana yang masih berdiri di depan rumah. Tapi dia tidak peduli lagi. Diana telah menghancurkan kepercayaannya. Dan sekarang, dia hanya ingin kembali kepada satu-satunya wanita yang tidak pernah mengkhianatinya, Davina. Setelah sekian lama, Revan akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke tempat yang pernah dia anggap sebagai rumah. Tempat di mana Davina tinggal setelah perceraiannya. Dia berhenti di depan sebuah kafe kecil yang sederhana namun hangat. Dari kaca besar di bagian depan, dia melihat sosok Davina sedang melayani pelanggan dengan senyum lembut di wajahnya. Jantung Revan berdebar. Dia masih sama. Wanita itu tidak berubah sedikit pun. Hanya saja matanya tidak lagi memiliki binar yang dulu selalu ada saat melihatnya. Dengan napas berat, Revan melangkah masuk. Davina yang sedang sibuk merapikan meja, tiba-tiba berhenti ketika melihat siapa yang baru saja datang. Mata mereka bertemu. Sejenak, tidak ada yang berbicara. Revan menelan ludah, lalu berkata pelan, "Davina." Davina tidak bereaksi. Tidak ada kejutan. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suaranya dingin dan profesional, seolah mereka hanyalah dua orang asing. Dada Revan terasa sesak. Dia tahu, ini adalah akibat dari semua kesalahannya di masa lalu. Tapi dia tidak datang hanya untuk sekadar berbicara. Dia ingin memperbaiki semuanya. "Davina, kita perlu bicara." Davina menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghela napas. "Kalau soal masa lalu, aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Revan." "Tidak," Revan menggeleng. "Aku ingin menceritakan semuanya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Untuk pertama kalinya, ekspresi Davina berubah. Ada sedikit kejutan di matanya. Namun, dia tidak langsung menjawab. Dia hanya diam, memandang Revan seolah menimbang apakah pria ini masih pantas untuk didengarkan, atau sebaiknya dibiarkan saja pergi. Dan dalam keheningan itu, Revan sadar. Davina menatap Revan dengan ekspresi datar, lalu mengangkat alisnya. "Menyesal?" ulangnya, seolah-olah kata itu adalah sebuah lelucon. Revan mengangguk. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku buta. Aku bodoh.
Aku meninggalkan wanita yang selalu setia padaku demi seseorang yang ternyata hanya mempermainkanku. Davina tersenyum tipis. Oh, baru sadar sekarang. Nada suaranya mengejek, dan itu membuat Revan semakin merasa bersalah. Aku mohon, Davina. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Davina tertawa kecil, lalu menyilangkan tangannya di depan dada. Jadi sekarang, setelah kau dihancurkan oleh wanita lain, kau ingin kembali padaku. Dia menggeleng, masih tersenyum sinis. Maaf, Revan. Aku bukan tempat sampah untuk menampung penyesalanmu. Revan merasakan dadanya seperti ditusuk. Aku tidak pernah menganggapmu begitu. Aku hanya berpikir aku akan selalu ada di sini menunggumu. Potong Davina tajam. Revan terdiam. Itulah yang sebenarnya ada di benaknya. Dia berpikir, meskipun dia telah meninggalkan Davina, wanita itu akan tetap setia, tetap membuka hatinya untuknya. Tapi sekarang, dia sadar tidak ada yang menunggunya lagi. Davina melirik keluar jendela. Langit mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang. Kau tahu, Revan? Dulu, aku selalu berharap kau akan kembali, katanya dengan nada lebih lembut, tapi masih terasa dingin. Aku berdoa setiap malam agar kau sadar. Tapi seiring waktu, aku menyadari sesuatu. Aku tidak membutuhkanmu untuk bahagia. Revan menundukkan kepala. Kata-kata Davina menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Davina mengambil napas dalam-dalam lalu melangkah ke arah pintu kafe. Seharusnya aku membencimu, Revan, katanya sebelum membuka pintu. Tapi aku sudah tidak punya waktu untuk membenci siapapun. Hidupku sudah terlalu damai tanpamu. Revan menatapnya dengan tatapan putus asa. Davina, aku mohon, jangan pergi. Davina menatapnya untuk terakhir kali, lalu tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu adalah tanda perpisahan. Aku sudah pergi sejak lama. Revan, kau saja yang baru sadar. Dan dengan itu, dia melangkah keluar, meninggalkan Revan sendirian di dalam kafe. Hujan mulai turun di luar. Revan duduk, menatap cangkir kopi yang belum disentuhnya. Dia telah kehilangan segalanya. Diana telah mengkhianatinya. Davina telah pergi. Dan sekarang, dia hanya bisa hidup dalam penyesalan. Beberapa bulan kemudian, Revan masih menjalani hari-harinya dalam kehampaan. Diana akhirnya menikah dengan Adrian setelah Revan mengusirnya. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Bisnis keluarga Diana bangkrut, dan Adrian meninggalkannya begitu saja. Diana mencoba kembali kepada Revan, tapi pria itu tidak mau lagi melihatnya. Sementara itu, Davina melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Kafenya semakin sukses, dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargainya. Suatu hari, Revan melihatnya di sebuah acara bisnis, bersama seorang pria lain. Dia tersenyum bahagia di samping pria itu, seperti tidak pernah mengenal Revan sebelumnya. Dan saat itu, Revan menyadari, dia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang berharga, dan sekali dihancurkan, sulit untuk diperbaiki. Jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintai dan mendukungmu, karena bisa jadi saat kau sadar, semuanya sudah terlambat. Jangan menjadi seperti Revan, yang baru menyesali kesalahannya ketika sudah kehilangan segalanya. Hargai dan jaga orang-orang yang mencintaimu dengan tulus sebelum mereka pergi untuk selamanya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita yang seru, menyentuh, dan penuh pelajaran hidup.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.